Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, follow mungkin yang udah follow aku di Instagram udah tahu. Aku benar-benar pengen nunjukkan kehidupan ataupun kenyataan di Korea. Nah, kehidupanku memang udah tak tunjukkan sudah banyak banget kayaknya dari kehidupanku biasanya, dari rumah yang sebelumnya sampai sekarang udah cukup banyak. Dan kali ini ya aku kepikiran gimana kalau misalnya aku bikin series anak-anak Indonesia, benar-benar mahasiswa-mahasiswi biasa itu tinggalnya kayak apa. Nah, jadi kali ini aku ada kesempatan untuk ngevlog bareng sama mahasiswi bernama Fania. Nah, lebih lengkapnya bakal kita tanyakan waktu kita ketemu, oke? By the way, ini bukan di kota Seoul, oke? Di kota Incheon. Itu aja yang perlu diketahui. Sisanya nanti bakal diberitahu sama teman kita hari ini, Fania. Mungkin ada yang mikir, kok mas tempatnya kayak kampung banget gitu. Sebenarnya nggak, di Seoul, di tempat-tempat one room ataupun tempat orang-orang yang tinggal sendiri biasanya kayak gini nih. Dulu aku tinggal di sini mirip sih kayak gini, cuman lebih rame. Di sini agak sepi, bedanya itu. Oke. Selamat pagi, maaf telat. Gak apa-apa. Boleh masuk? Gak apa, boleh masuk. Oke. Ayo. Oke, bentar. Sebelum masuk mungkin ya, ini boleh perkenalkan diri singkat. Oh, sekarang. Oh, boleh. Halo teman-teman, aku Fania Putri. Sekarang aku lagi menjalani kehidupan mahasiswa aku di Inha Technical College dengan jurusan mekatronik. Oke, asli? Aku aslinya dari Bogor. Oke, kalau gitu boleh masuk? Oh, boleh. Oke, mari. Isi ya. Maaf, aku Tapi besar loh rumahnya dibandingkan one room di Seoul. Iya. Wow. Jadi Oke, boleh. Jadi ini aku udah masuk. Tadi aku sempat ngomong bentar sama Fania, terus aku udah ngeliat sekitar sebentar sebelum ngerekam. Wah, ternyata rumahnya ini mungkin bisa dibilang agak lebih luas dan lebih bagus dibandingkan rumah anak-anak lain yang tinggal di Seoul. Ingat, ini di Incheon dan juga sedikit nggak di tengah kota. Oke, mungkin Fania, saya persilakan memperkenalkan rumahnya. aku perkenalkan apanya dulu nih. Dari ruangan sini nih mungkin nih. Nah, ini kan kita baru masuk ya. Oh iya, masuk, jadi terus ke sini. Nah, seperti biasa kalau rumah-rumah yang di Incheon itu, di Korea. Nah, pintu masuk kan di sini. Terus dia tuh langsung ada tempat ini. tempat sepatu ya. Tempat sepatu dan ini lumayan cukup besar sih. Udah ada ya? Iya, bawaan udah dari ada dari yang punya sananya. rumah. Oke. Tuh, terus ini mungkin peralatan aku yang aku beli pas aku udah pindah di sini. Nah, ini nih, kan ini air fryer, barunya 1 juta rupiah lebih nih. Iya, Rice bener. cooker. Ini belinya gimana nih? Aku beli di Dangen. Nah, Dangen itu apa? Jadi Dangen itu aplikasi second hand gitu. Biasanya banyak orang Korea yang menjual barang-barang kalau misalnya dia udah nggak kepake atau gimana, dia dijual daripada dibuang. Karena di Korea itu kalau membuang barang elektronik apalagi malah bayar. Jadi lebih baik dijual lagi dengan harga yang murah. Berapa belinya? 15.000. Oke. Air fryer 15.000 dan Dangen ini sungguhan orang Korea sendiri banyak yang make karena ya kayak yang udah disampaikan, buang sampah itu kadang malah bayar. Itu furnitur juga gitu, barang elektronik. Pokoknya sampah yang besar, berat, yang ada harganya. Kulkas itu malah bayarnya lebih mahal lagi. Benar. Oke, jadi tempat kayak gini terus di sini ada sampah karena kalau di Korea buang sampah harus dipilah ya. Harus dipisah-pisahin. Terus ini kulkas seperti biasa. Ada makanan kah atau gimana? Kebetulan belum beli makanan, Belum beli, jadi tinggal sisa-sisa. Oke. Terus ya ini seperti Dapur ya? dapur biasanya juga, ada buat cuci piring, kompornya juga kebetulan ada 2 karena biasanya one room yang mungkin agak lebih kecil tuh kompornya 1. Kalau enggak yang listrik. Iya, rata-rata yang listrik, cuman aku bukan yang listrik itu. Oke. Gitu. Terus ini penyimpanan Piring-piring gitu ya? Iya, piring-piring atau mungkin bumbu-bumbu saset gitu yang dari Indonesia. Dan belakang toilet gitu ya? Iya, benar. Mungkin lihat dikit aja ya? Oh, boleh. Ya, luas, jujur. Luas, Rek. Menurutku luas banget. Dibandingkan toilet one room biasanya, bukan luas gak sih? Nggak kecil. Oke, standar. Standar Iya, tapi gede. benar. Kayaknya.
Nah, tapi spesialnya sebenarnya ini kamar tadi aku udah bilang, ini sebenarnya bukan one room. Kalau di Korea bilangnya bunlihyong one room alias one room terpisah atau 1.5 room. Ataupun ruangan 1,5 gitu bilangnya. One room kan 1 kamar, ini 1,5 karena ini ada pembatas, Iya, pembatas. pembelah. Ya. Kalau di kalau di daerah aku bilangnya sekat gitu. Ya, Jadi sekat, kayak sekat sekat ada gitu. sekat. Nah, dengan ada ini sebenarnya harganya lebih mahal. Jadi kalau di Iya. Seoul pastinya lebih mahal kalau nyari kamar kayak gini. Nah, di sini Fungsinya ini Mas, fungsinya tuh kan kalau ini dapur, Masak. terus ini kamar, jadi baunya tuh nggak masuk ke dalam. Benar. Itu makanya lebih mahal. lebih mahal, benar. Ini kamar tempat tidur, belajar, semua ini ya. Semuanya di sini. Oke, boleh diperkenalkan juga ruangannya. Iya, ini berarti ini biasa ada lemari aku pas masuk, Hah? terus ini kasur aku, kasurnya berantakan. Kasurnya tapi nggak kecil ya, jujur ya. Iya, jadi Udah aku bawaan juga ya. bener-bener dari Wow. sana. Itu aku kayak pas bersyukur banget sih, tiba-tiba nemu yang sesuai apa yang aku mau gitu. Oke. Gitu. Dan TV juga ini udah termasuk built-in dari juga ya? Iya, termasuk dari sana, tapi aku sendiri jarang banget nonton TV. Oh, lebih sering YouTube ya? Iya, Oh, benar. bener. Benar, oke. Gitu. Terus ini meja belajar seperti biasa. Nah, ini contoh pelajar banget ini ya. Kita lihat ada foto-foto sama teman-teman. Aduh, Kita lihat aduh. ini ya. Oh, aduh, banyak ini foto-foto. Nah, Iya, terus di dan sini ini- ada beberapa kayak to-do list gitu ya Iya, yang benar, harus dilakukan. di setiap bulan diganti. Topik konten YouTube. Waduh, konten YouTube. Nyicil materi gimana Bosa? Save money 100.000 won. Sekitar 1 juta lebih ya. Iya, benar. Yuk, jangan rebahan yuk, Van. Gimana? Sering rebahan ya, Van ya? Iya, soalnya kan deket ya Oh. ini sama kasur. Jadi- Jadi kekuatan magnet kasur tuh Benar. kerasa banget. Benar. Gitu. Oke. Kalau di Terus belakang ada beranda kecil doang ya. Ini buat mungkin jemur-jemur sama Iya, sama ini Ada lain mesin tuh? cuci. Oh, mesin cuci di sini. Iya, mesin cuci. Boiler. Iya, penghangat boiler sama biasanya aku naruh koper. Koper. Iya, Oke. naruh koper. Nah, mungkin sekarang udah banyak yang pengen tahu gimana Vania bisa ke sini, terus harga kamarnya di sini berapa, bagaimana kesehariannya. Coba kita tanya dulu. Vania dulu pertama ke Korea kenapa nih? Beasiswa Karena atau gimana? Oh, beasiswa. Iya, karena beasiswa. Jadi aku award di GKS tahun 2020. Terus aku mendaftar melalui University Track Associate Degree. Dan aku juga udah sekolah bahasa di Busan. Jadi ini dari Busan aku langsung pindah ke Busan. Jadi tadi udah diberitahu ke aku, jadi sempet belajar bahasa dulu 1,5 tahun berarti atau 1 tahun? Iya, 1 atau sampai setengah tahun karena waktu pas angkatan aku tuh ada special case. Oh gitu, oke. Karena COVID waktu itu, jadi Iya, sistemnya agak berubah. Tapi biasanya bisa belajar bahasa hingga 1 tahun, plus S1 atau S2 atau S3, ya tergantung program yang dipilih dan juga yang didapat. Habis gitu, ya udah, dan semua ini dibiayai dari pemerintah. Iya, benar. Jadi biaya hidup juga aku menerima uang dari NID, itu adalah government yang memberikan beasiswa kepada orang luar, orang asing. Per bulan berapa? Kalau buat undergraduate, karena jatuhnya undergraduate S1 kan ya? Itu 900.000 won. Berarti sekitar 10-11 juta rupiah Iya, mungkin ya? 10-11 Deket-deket juta segitu ya? rupiah. Per bulan Tapi ya? jangan di Iya, nanti kan dikira wah kaya ya. Wah, kaya. Enggak, tapi buat kehidupan di sini itu nggak banyak, bisa dibilang agak pas, bisa dibilang mungkin ada orang bilang bisa lebih, ada orang bisa bilang kurang, tergantung penggunaan. Tapi kalau menurutku nggak kurang sebenarnya, pas banget. Pas banget. Iya, benar, makanya aku menulis save money. Mana ini ya? Iya, itu jadi karena pas kan, jadi ya mau nggak mau aku pengen nge-kompres lagi gitu loh, supaya aku bisa nabung gitu. Oke, berarti dari 900.000 nih. Ini kamar berapa nyawanya, Vania? Ini 350.000 won per bulan. Berarti per bulan. Sisa begitu masuk itu langsung 550.000 uang yang bisa digunakan. Nah, iya, tapi ini kan di luar dari gas dan apa ya? Gas dan listrik. Listrik. Iya, gas dan listrik. Air udah unlimited ya termasuk ya, sama wifi. Tapi kan kalau sekarang musim dingin ya Mas Hansol ya. Gas. Nah, air hangat itu masuknya ke gas. Bener. Yang dimana itu pasti agak lebih besar bayarannya. Gas per bulan. masih belum bayar berarti ya, masih belum tahu ya. Aku udah bayar. Udah. Berapa kena ya? Kemarin karena September ya, itu gas tuh 9.000. Masih murah. Iya, 9.000. Coba kita tunggu Desember, Februari, wah Iya, itu. Berarti ini sekarang jam mau 11.
Iya, karena saya datang telat. Ini kemarin malam aku ngecek dari rumah aku tuh 1,5 jam. Ternyata pagi ini 2 jam, jadi sedikit lebih telat. Biasanya makan apa pagi-pagi? Kadang nggak makan. Kadang biasanya banana aja. Pisang doang. Iya, pisang karena di sini namanya banana. Banana. Terus? Paling sama air putih. Kok jadinya sedih kan? Mamanya Fania jadi sedih di Indonesia. Nah, mama udah pelihara kamu baik-baik, makannya cuma pisang gitu. Enggak, itu karena pagi aja. Males aja ya, iya. agak males ya, oke. Iya. Kalau siang, malam biasanya gimana? Itu juga tergantung. Kalau misalnya sekolah aku, misalnya ada kan hari ini jam 12.40 dan itu tanggung banget kan buat makan siang di jam 12. Belum lagi ngantuk. perjalanan ke kampus gitu. Jadi biasanya aku makannya setelah kelas aja. Oh, Kayak gitu. Tapi jam kalau 3 gitu? Iya, sekitar jam 3 gitu. Tapi kalau kelasnya mulainya jam 2, jam setengah 2, ya itu pasti aku makan dulu sebelumnya. Oh, ini pasti banyak yang tanya nih, kan Muslim ya Fania ya? Gimana? Iya, susah nggak? Pasti banyak yang tanya. Di ini nggak? Apa pertanyaan yang paling aku sering dibully nggak? Terus teman-temannya menghargai nggak? Kesusahan nggak? Kalau makan pasti jujur lebih susah dibandingkan yang enggak sih. Gimana? Kesehariannya gimana sih? Terganggu atau gimana? Aduh, aku kalau pas pertama kali di sini pindah, aku bener-bener ngerasain banget gitu loh, Mas Ansel, perbedaannya antara Busan dan Incheon. Bener-bener ngerasain perbedaan banget, karena dulu aku pikir kalau misalnya Incheon kan daerah atas tuh, Mas. Ya, dan mereka tuh aku pikir, oh mungkin udah open mind, maksudnya udah bisa ini gitu. Tapi ternyata kampus aku tuh lokasinya tuh bukan Incheon yang kota banget gitu, jadi mungkin agak pinggiran sedikit gitu. Jadi masih jarang orang asing. Iya, masih jarang juga orang asing. Terus akhirnya pas di bus atau kayak gimana aku mendapatkan kayak perhatian lagi gitu. Kerasa ya? Kerasa banget. Tapi waktu di Busan tuh aku awal-awal, tapi mungkin karena Busan udah banyak orang asing, nggak terlalu ngerasa gitu akhirnya. Tapi ini nggak susah nggak merasa terganggu atau gimana? Mungkin waktu awal-awal ngerasa itu loh, Mas, kayak apa ya, hal yang terus-terusan yang belum kita nggak siap gitu loh. Kan jadi down gitu kan lama-lama. Aku ada di masa itu waktu pas masa transisi adaptasi lagi ke kota baru, cuman ya lama-lama kalau udah aku ngerasa ya udahlah biasa aja, dibiasain, akhirnya juga kebiasa. Ada nggak tips buat teman-teman yang misalnya sekarang baru nih datang ke Korea sekarang ya, tips buat bisa lebih cepat adaptasi? Sebenarnya setiap orang beda-beda ya. Ya, setiap orang beda-beda. Tapi menurut aku, ya kan kita kalau misal hidup di negara orang, mau nggak cuman Korea aja itu pasti nggak mudah. Ya kan? Ada perbedaan. Jadi apapun itu, hal yang mungkin yang nggak enak kita dapatkan pun, ya mencoba buat terima dulu. Gitu. Kayak terima dulu, terus ya udahlah dibaik-baikin gitu, supaya kitanya sendiri nggak stres. Selama ini pernah nggak yang masih teringat kayak aku kalau buat semacam rasisme terhadap aku pakai hijab kayak gini, aku nggak ada yang bikin aku down banget sih. Terus biasanya di bagian apa yang pernah bikin? Oh, aku biasanya bagian tugas-tugas. Kalau iya, aku misalnya kalau suatu pelajaran yang aku ngerasa, aduh aku butuh effort banget gitu kan. Tuh aku kayak mikir down kayak, aduh gimana ya aku bisa nggak ya ke depannya gitu. Jadi malah jadi downnya itu bukan karena kamu ini karena dari agama, bukan karena tapi malah kayak pelajaran. Tuh aku bisa nggak ya ngikutin? Maksudnya bisa nggak ya aku sepantaran gitu ya? Ini kok ada hype apa ini? Itu karena titipan teman aku. Titipan teman ya. Oke. Titipan teman, bukan hadiah ya, bukan hadiah. Titipan teman. Oke. Titipan teman aku. Tapi ini sebenarnya rumahnya, kalau misalnya buat teman-teman Indonesia yang pertama kali mau ke Korea lihat video ini ngira aku tinggal di Seoul bakal bisa punya rumah kayak gini, nggak bakal bisa. Kalau di Seoul ukuran segini ya, kayaknya per bulan minim 650.000 minimal. Kalau yang lebih bagus lagi misalnya gedungnya baru bisa 800 ribuan. Sungguh, ini karena Incheon itu masih bisa sih. Keuntungan, bisa dibilang keuntungan karena tinggal bukan di kota besar ya. Iya. Tapi deket juga dengan Seoul. Jadi kalau mau pergi ke Seoul tuh juga masih bisa. Iya, kita masih ada kereta yang langsung ke Seoul gitu. Oke, ini pertanyaannya bahasa Korea ini, lihatin. Pertanyaan apa namanya, pilihan ganda minggu ke-9. Wah, rumus-rumusnya gini. Wah, apakah datang ke sini pertama karena suka K-pop? Oh, enggak. Enggak ya? Enggak. Justru banyak yang ke sini itu karena padahal nggak ada hubungannya sama K-pop, K-drama itu malah banyak. Nggak tahu kenapa. Mari kita lihat ke depannya.
Wah, ini nih gila banget. Oke, tadi aku tanya, ada nggak teman Indonesia di kuliah gitu? Gimana? Ada satu itu kakak kelas aku, tapi ya memang kakak kelas aku juga udah mau pionip itu transfer ke universitas lain, jadi ya aku sendirian jadi nanti. Udah gitu di jurusan satu-satunya? Iya, jurusan satu-satunya di dalam departemen yang lebih besar dari jurusan juga satu-satunya foreigner dan cewek. Wah, maksudnya di Indonesia pun misalkan satu departemen cowok semua cewek sendiri ataupun semua cewek aku cowok kan bisa. Ini udah gitu orang asing lagi, jadi lebih terlihat. Di kelas pasti kayak wah, aku pertama kali waktu kamu ngomong pasti kayak semua ngelihat ya pasti. Iya, bener. Soalnya pengen orang asing dan aku pakai hijab yang berbeda gitu, terus orang-orang waktu aku datang, wah itu semuanya ngeliatin ke aku. Iya sih, iya sih. Tapi nggak apa-apa. Ini kalau menurutku jangan dipandang negatif. Kayak waktu aku kuliah di Singapura pun, karena waktu itu kayak datang dari mana Korea langsung kayak satu kelas langsung kayak ngeliatin gini kan. Itu cuman karena mereka pengen tahu sih. Kecuali mereka ngeliat terus mungkin memberi sebuah gerakan ataupun sikap yang nggak sopan mungkin baru. Tapi kalau melihat mereka itu sebenarnya tertarik pengen tahu tentang kamu itu kayak apa sih, orang Indonesia itu kayak apa. Jadi jangan dipandang negatif. Bener nggak? Bener. Oke. Nah, mari kita tanya dulu backgroundnya Fania itu dulu edukasinya kayak apa? Dulu SMP, SMA, terus gimana jalurnya? Aku SMK. Aku SMK dan SMK-nya SMK Teknik. Jadi di Bogor, dan aku sebutin namanya. Oh, boleh. Aku di SMK Informatika Pesat dan itu jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Oh, habis gitu sempat kuliah di Indonesia? Iya, aku sempat kuliah di Indonesia sekitar 1 tahun di Jakarta di ISQ Business School dengan jurusan Computer Science. Oh, habis gitu baru tahu GKS. Iya, habis itu selama itu tuh aku tahu GKS, terus ngikutin prosesnya dan keterima, ya udah akhirnya aku berangkat. Gak kepencet, astaga. Oke, ini jam 12 dan ternyata nyiapkan tas ini ya, bawa buku sesuai pelajaran. Aku cuma bawa ini aja sih. Udah, itu aja. Paling penting tahu. Oke, jadi Fania ini tinggal di lantai 3 dan sekarang ke sekolah jalan ya? Iya, jalan. Biasanya jalan atau? Aku kalau nggak dingin ya, naik sepeda. Mana sepedanya? Ini kah? Bukan. Yang ini. Oh, yang ini. Fania naik ini ya? Oh, bukan. Oh, bukan. Yang ini. Ini, ya. Wah, ini belinya di? Dangger. Berapa? Belinya harga berapa? Jujur? 50.000. Oh, murah ya, murah. 50.000. Wah. Lumayan lah. Bener-bener ini kayak perumahannya Korea. Iya, kayak yang di drama-drama ya. Iya. Ini realita banget kayak ini. Realita banget. Lihat, ini ada rumah yang tua, terus ada juga rumah yang bertumpuk gini. Tiap hari jalan kayak gini dan kebetulan cuaca hari ini pas banget, 18 derajat kayaknya. Jadi dibuat untuk jalan. Nggak dingin, nggak panas. Kayak pakai baju gini nggak bakal keringatan. Oh iya, by the way, tadi aku sempat tanya sebenarnya. Mungkin ada yang mikir, Kak Fania pasti dari ini ya keluarga orang kaya, makanya bisa ke Korea. Maksudnya boleh dibagikan Fania latar belakangnya. Aku tadi jujur tersentuh banget kayak, wah ternyata orang yang benar-benar pingin punya kegigihan dan juga haus akan apa yang ingin diraih itu bisa gitu loh. Dan iya, benar. Boleh diceritakan sedikit? Ya sebenarnya kalau dari keluarga aku tuh dari yang sebelum-sebelumnya ya nggak ada background yang namanya kuliah ke luar negeri. Gitu. Jadi ini tuh aku benar-benar pertama dari keluarga ya? Dari keluarga gitu. Terus orang tua aku juga bukan yang lulusan luar negeri atau punya yang bisnis gitu enggak? Bukan. Kayak gitu. Jadi ya memang kalau misalnya udah bener-bener pengen belajar atau kayak gimana ya pasti bakal ada jalannya gitu. Tapi yang aku kagum, orang tuanya sendiri tuh nggak pernah ke luar negeri, tapi ketika Fania bilang mau ke luar negeri itu malah nggak dihentikan, malah kayak kalau kamu punya rencana hidup terus kamu punya arahan ya. Iya, jadi aku bersyukur juga sih, bersyukur banget kayak orang tua aku tuh, mereka tuh apa ya, selalu mengapresiasi gitu. Kayak pendapat kamu, keputusan kamu itu dijunjung gitu ya. Selagi itu hal yang baik, terus aku bisa mempertanggungjawabkan sendiri, mereka pasti bakalan dukung. Wah, itu loh hebatnya. Jadi satu sisi anak muda juga perlu terus mencari jalan yang lebih baik, berupaya untuk mencari jalan yang terbaik. Tapi orang tua pun kayaknya nggak boleh berdiri diam, harus juga terus mencari tahu apa yang terbaik buat anak,
Jadi harus 2 tangan, nggak bisa bertepuk 1 tangan. Tapi poin pentingnya Mas, meskipun orang tua yang kayak gitu, tapi kita juga harus menunjukkan. Wah kan? Gitu. Itulah. Fania hebat. Bener. Kita harus menunjukkan kalau misalnya gimana caranya orang tua tuh bisa percaya sama Jangan kita. karena nggak mau sekali berhenti di situ ya. Iya. Harus ditabrak terus ya. Oh. Belok sini ternyata. Iya. Tak kira ke sana. Oh sini. Jadi Oh. nggak naik lagi. Jadi barusan Oh, si Fadia tuh tanya aku, Iya. Mas rumahku ini tergolong murah atau murah aneh gitu? Iya. Aku bilang enggak sih, murah normal kalau segitu. Kenapa? Terus dia bilang ada temennya, kenapa? Ya pokoknya dia sebelumnya tuh di one room, Oh. terus dia tuh kayak diganggu gitu. Ternyata mungkin yang sebelumnya tuh ada kejadian aneh gitu, Oh. bunuh diri atau gimana nggak tahu. Jadi itu gedungnya. Iya, deket kan, lumayan. Lumayan. Iya sih. Lumayan ya membakar kalori juga Iya. ya. Ya, jadi ini memasuki sekolah, cuman beda pintu ya, bukan ke sekolah ini ya. Bukan aviation ya, bukan penerbangan ya. Oke, ini cuman lewat. Jadi meskipun melalui gedung ini ada pesawatnya, tapi nggak ada hubungannya sama ini, Rek. Nggak ada, oke? Nggak ada. Ini cuman lewat. Cuman lewat. Oke, jadi tadi barusan lewat, terus ada cewek. Mereka tuh kayak bener-bener terdandan gitu. Nah, Bagus jadi banget. sekolah penerbangan ini juga ada pramugarinya, sehingga tadi dia bilang katanya terbanding banget. Yang satu anak teknik, yang satu anak pramugari Karena katanya. gedungnya bersebelahan. Gedungnya bersama. Jadi kayak kontrasnya tuh di sebelah hitam ada putih gitu. Tapi ya kan namanya sekolah bisa gitu ya. Dan itu bukan kesalahan, itu perbedaan saja. Indah, oke? Oh, ini gedungnya. Kita ke sana. Oke. Wah, masih ini ya. Ya, jadi ini situasinya bener-bener kuliah biasa, dan karena Fania udah masuk untuk pelajaran, aku tak nunggu sampai jam 3 sampai ketemu ketika Fania udah selesai pelajaran. Oke? Oke, aku barusan dihubungi Fania, katanya pelajarannya online. Jadi salah tempat kayaknya, nggak tahu ini dia mau balik rumah atau gimana. Jadi ini bakal ketemuan lagi deh. Ya, ternyata pelajarannya hari ini tidak offline. Tiba-tiba baru ada pemberitahuan pagi tapi gak dikasih tahu. Oh, ya jadi ternyata ada pelajaran online. Jadi karena COVID ya, tapi ini ya, kalau misalnya nggak COVID sih sebenarnya nggak mungkin ada kesalahan kayak gini. Iya. Tapi akibat COVID, ya jadi pelajaran di rumah. Benar. Oke, ini aku baru ngerti ternyata pelajarannya itu bukan live di Zoom, tapi ternyata di-upload kayak YouTube ya. Iya, Dan jadi nonton video. nonton video. Jadi ya kayak gitu. Sekarang kita beli kopi ya. Ayo. Yuk kita lihat kopi favoritnya Fania biasanya apa. Ini bener harus kopi biasa loh ya. Jangan Oh. mentang-mentang ada kamera beda loh ya. Harus Oh iya, aku suka beli hazelnut. hazelnut. Oke, coba kita lihat. Menyeberang. Jadi kayak namanya juga Inha. Munai kali. Oke. Street culture street gitu ya. Jadi tempat ini tempat-tempat anak kuliah banget ya. Bisa kerasa toko vibe cacatannya. Mana? Memot Coffee. Oke. 2.500 ini ya. Ini aku biasanya beli hazelnut. Wah, ini setengah harga ya sih, setengah harga Starbucks sih. Setengah lebih murah dikit, 60%. Berapa? Yuk pesan. Ini pakai vanilla. Ini satu. Di vibe-nya kampus banget. Seberapa sering kesini? Sering sih, biasanya kalau habis kayak mumet gitu aku beli kopi ke sini. Seminggu 2-3 kali mungkin. Iya. Oke. Harganya murah tapi sungguh murah banget segini. Sepertiga, setengah sampai sepertiga ya Starbucks. Jadi tergolong murah, tapi kualitasnya juga nggak kelihatan Kita jelek. belum coba ya. Tapi kelihatan bagus ya, bersih. Ini 1.400, ini 2.600. Wah. Tapi ini kalau 4.000 di Starbucks tuh nggak dapat kayaknya. Kayaknya Americano kecil 4.100 kayaknya. Iya. Jadi dan rasanya setelah tak coba enak, Rek. Nggak ada rasa nggak enak, rasa murah nggak, dan buat aku sih cocok. Jadi Buat anak kampus lebih cocok. ya ini minuman-minuman asli yang dikonsumsi anak-anak kampus ini ya. Iya benar. Tadi juga rame kan ya Mas? Rame. Bener, tadi rame banget dalam sungkan aku sampai. Dan katanya tadi Fania bilang kalau misalnya habis ujian lagi pusing dia ke danau katanya. Nyantai-nyantai di danau gitu. Tapi hari ini kebetulan tadi kosong, kulkasnya mau belanja ya. Iya, kita Belanja mau sayur. Mari kita lihat Fania belanja berapa
sayur apa yang dibeli. Nah, ini tempat apa nih? Disebutnya print cafe biasanya. Jadi kita bisa ngeprint sendiri gitu, jadi tanpa ada penjaganya. Oke. Gitu. Dan ini gabung sama toko es krim. Benar-benar di Korea ada toko es krim. Yuk. Oh, nggak ada orangnya ya? Nggak ada. Ada yang ngisinya aja. Oke, ngeprint. Jadi kayak dia tuh ada komputer terus Printer. langsung. Oke. Harga printer A4 hitam putih 50 won, warna 300, fotokopi 50, fotokopi warna 300, scan 100, fax 500. Jadi download dari website sekolah ini ya? Iya, jadi kita nggak perlu bawa kabel USB atau File data offline file gitu ya? data gitu. Ini pinter sih, jadi anak-anak pelajar kan pasti kesini mahasiswa ya, ngeprint habis itu lihat jajan pasti beli ya. Apalagi sambil nunggu printernya keluar, wah pasti pengen beli es krim, jajan-jajan gitu. Udah ahli banget ini. Jadi udah terkonek ke sini dan harganya cuma 1. 3 lembar ya? Iya. Oke. Keren gitu jalan. Laser nih. Iya nih apa? Oh, staplernya di sini ya. Wow. Jadi ngeprint di sini, staplernya di sini. Oke, jadi ini udah nyampe rumahnya. Ternyata udah Korea banget ini, Fania. Jadi ngambil tas untuk belanja. Jadi nggak pakai kresek katanya. Soalnya kresek bayar ya kalau di Korea. Dan Ini buat waktu buang sampahan ya. iya, ini buat sampah, ini juga buat sampah, ini buat sampah makanan. Dan ini plastik-plastik tuh nggak kepake dan belanja biasanya ini. Wah, ini loh realita. Oh, ini. Pasang ya? Inilah Korea tempat tinggalnya Fania. Tapi bisa lihat kontras nggak sih? Ini rumah-rumah ini sebelahnya Apartemen. Iya. BG Express, kenapa ke sini? karena dekat dari rumah. Ini tuh cuman sekitar 500 meter. Jadi ya Terjangkau ya. terjangkau. Jadi biar bawa barangnya tuh nggak berat gitu loh, Mas. Dan juga harganya lumayan terjangkau ya katanya. Iya, ada beberapa yang aku beli, misalnya kayak ayam, telur, dan dia tuh harganya tuh agak lebih murah. Kenapa nggak beli di pasar? Pasti ada yang nanya, oh nggak di pasar kok belinya di supermarket gitu? Pasar tuh jauh. Pasarnya jauh. Pasarnya jauh, tapi ada, nanti deh kita bakalan ke situ. Bawa ini ya? Ya, jadi ke supermarket juga harus. Pakai ini? Iya. Mangonya bener. Dia apa nih? Biasanya ada yang lebih murah loh, Mas. Telurnya? Iya, cuman seharga 4.000. Sekarang lagi inflasi keras sih di Korea. Tapi telurnya ini lebih besar. Oh, oke. Karena kalau yang 4.000 itu dia kecil-kecil ya? gitu. Oke. Beli yang mana nih? Lain. Ini basi bentang lagi. Kayaknya ini deh. Desember. Oke. Pegang ini tuh. Wah. Nggak ada expire-nya kan ya? Kenapa ini murah banget? Coba lihat. Oh, dia sampai Tanggalnya. tanggal 4 besok berarti. Iya. Tapi kalau udah dimasak nggak masalah nggak sih? Makan hari ini emang? Aku mau direbus hari ini aja. Oh iya, kayaknya nggak masalah sih. Nggak masalah ya? Iya. Diskon 30% ya? Iya, jadi 3.700. Ada segar. Kenapa beli tauge nih? Karena gampang masaknya. Oh, oke. Benar. Oke. Self counter ya? Iya. Udah mahir nih, udah sering nih. Sudah. Ini bisa agak lama sih. Buat makannya sekitar lebih dari seminggu mungkin. Hah? Aku Maksudnya lah. gimana? Oh, Oh, nanti- buat ayam ya, buat ayam dan telur. Aku telur buat sebulan. Sehari satu. Kadang nggak makan, kadang Ini ya, aku tadi ngeliat Fania kan pengen hemat 100.000 per bulan. Itu bisa karena dia masak sendiri kayak gini. Iya. Kalau misalnya ada orang yang milih, aku pokoknya makan murah tapi di luar aja, tapi tetap nggak bakal bisa ngehemat. Karena
Ya kecuali bener-bener makannya dikit bisa ya. Tapi kalau nggak masak gini susah jujur memang. Iya. Ini gimana? Jadi sebenarnya kan kalau di situ aku jarang banget beli buah. Nah kalau beli buah tuh aku biasanya di tempat seperti ini. Oh gini. Ini bukan pasar, tapi Toko kecil ya? Toko kecil? Iya, kalau di Korea aku nggak tahu namanya apa. Kail kage? Iya. Kail kage? Tapi nggak cuma buah, jadi ada kayak Sayur juga. sayur dan ikan juga. Oke. Beli di sini ya biasanya? Iya, Oh. kayak 5 ribuan. Ini tempat parkiran bulan. Naik sini juga ada rembulan. Oke, udah balik rumah dan ternyata aku tanya, ngapain biasanya? Ya kan habis nanjak tadi ya jalannya. Jadi katanya istirahat Bener-bener. dulu gini ya. Iya. Duduk dulu. Iya, baru nanti kalau udah enak gitu, entah itu ngerjain tugas atau ngedengerin kelas. Oh, oke. Oke, jadi ini satu hari ngikuti Vania doang, itu udah jalan 8.779. Sehat. Jadi Sehat. cuman pagi bangun ke sekolah, beli belanja, balik itu udah 8.000. Jadi kan cukup banyak, riset bilang sehari harus jalan 10.000 step gitu ya. Nah, kalau tinggal di Korea cukup mudah untuk mencapai 10.000. Apalagi kalau nggak punya kendaraan pribadi. Ini udah 8.000. Padahal jam 2.30 Mas Jan. Keluar rumah beli kopi lagi wes 10.000 udah gampang banget. Ini keuntungannya. Oke, ini isi kulkasnya. Ada tomat. Sedikit Terus banget. itu apa? Jahe ya? Iya, ini jahe. Terus ini biasanya aku bawang merah di stok kayak gitu, bawang putih. Oke. Terus ini ada stok cireng. Terus ini kimchi. Kimchinya banyak banget, ngalah-ngalahin rumahku, Pak. Rumahku aja nggak segini banyaknya ini. Tapi udah lama, Mas. Buat sup, buat goreng gitu ya? Iya, kadang mau kalau bikin nasi goreng yang bervariasi tuh. Pakai ini ya? Pakai ini. Bener-bener. Oh. Aku nggak ada. Kalau hantu nggak, ini ya, kalau di Korea kayak takut hantu gitu nggak? Nggak, kayak feel-nya beda aja. Nggak kayak waktu pas di Indonesia. Nggak ada gitu. mistis-mistisnya gitu ya? Iya. Oke. Mungkin berbeda. Tapi lebih takut sama orang sih. Gitu. Kan kalau misalnya pulang malam, Korea tuh cukup sepi. Ya nggak sih, Mas? Oh, maksudnya jalan-jalan Jalan- besarnya rame, jalan rame. kecil ya lebih sepi pasti gitu. Iya, terus di Korea tuh kan banyak banget kalau malam mereka menggunakan kamera sensor gitu. Jadi kalau nggak ada orang yang lewat ya dia gelap gitu loh. Oh, lampunya ini lampu sensor kan? Iya, Oh, paham, iya, benar-benar. iya sih. Jalanannya kalau ada orang lewat baru tek 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 gini kan? Iya gitu. Ada yang kayak gitu. Terus rumah-rumah juga kan biasanya pakai kayak gitu kan ya Mas, kalau di bawah. Jadi gelap gitu. Benar-benar. Gitu. Jadi kadang suka takut sama orang, takutnya tuh ada yang lagi mabuk kah Oh. atau ya nggak tahu Homeless kan ya, kalau gitu ya. kalau orang tuh kan kayak gimana. Apalagi ke foreigner, aku takutnya tuh mereka ada ya nggak tahu lah manusia kan kayak Niat gimana. buruk gitu ya Iya. takutnya. Gitu Paham. sih. Dan apalagi perempuan Sehingga gitu lebih kan. ngeri. Jadi pasti wajar banget ada perasaan. Bener. yang- Tapi nggak pernah misalnya diikutin ataupun. Oh, aku pernah. Oh ya? Iya, di Gimhae. Busan situ waktu itu. Iya. Oh terus? Jadi kan Gimhae itu kalau nggak salah itu terkenal sama foreigner. Sama aja kayak Itaewon. Oh gitu. Iya, jadi Gimhae tuh sama kayak Ansan sih. Lebih kayak Ansan. Aku Gimhae Belum udah pernah ya, Mas ya? lama nggak pernah. Iya, jadi tapi itu bukan sama orang Korea, justru sama orang luar juga. Maksudnya bukan orang Korea, orang dari mana ya? Lebih ke Oh, yang Arab-Arab ngikutin gitu. kamu Iya, orang kayak gitu. asing Iya. malahan. Terus? Iya, dan itu dulu kan aku di Gimhae itu part time. Part time juga. Nah, tiba-tiba nggak tahu kenapa dia tuh nyamperin aku, terus aku tuh kayak kehipnotis gitu. Hah? Oh iya? Tiba dia kayak aku minta nomor HP, terus aku tuh kayak ngasih aja, kayak bengong gitu. Bengong gitu, terus dia tuh tiba-tiba nelpon gitu kan pakai HP aku. Otomatis nomor aku tersangkut ke dia. Tersimpan kan? Tersimpan. Nah, besoknya tuh dia ngechat aku kayak selamat pagi dengan kata-kata yang manis Nah. gitu. Aku tuh kayak ngihirauin gitu kan. Taunya datang ke tempat part time aku dong. Oke. Dan di situ teman aku orang Indonesia juga yang di tempat part time itu, aku cerita ke dia, terus dia akhirnya Kak itu orangnya datang gitu kan. Terus teman aku kayak udah masuk sana gitu, jangan Sembunyi aja iya, gitu, jangan sembunyi kelihatan aja. gitu. Iya. Terus? Dan kalau misalnya dia udah pulang baru ntar aku Keluar aja. gitu. Dan ternyata yang kakak aku itu tuh dia bilang Van tahu nggak, dia tuh nungguin loh di depan gitu kan. Masih nggak pulang gitu ya? Iya. Terus akhirnya udah tuh pergi. Dan pas pulangnya di halte, pas aku lagi nunggu bus, tiba-tiba muncul di pinggir. Terus? Di pinggir aku, terus nanya kayak kamu
kamu pulang sama siapa gitu-gitu. Wah itu aku takut banget. Terus gimana? Akhirnya gimana? Dan kebetulan pada saat itu aku emang lagi video call sama mama aku. Oh, terus? Gitu kan. Terus aku bener-bener nggak ngehirauin sama sekali, aku nggak nengok sama sekali. Oh, kamu pura-pura kayak kamu ini ya bener-bener kayak mengabaikan ya? Mengabaikan banget. Oh. Terus akhirnya bisa aku untungnya datang, tapi ketakutan aku di situ, Dia aku ngejar. takut dia Ikutan masuk naik juga, Oh. gitu kan. Ya udah aku langsung masuk, pokoknya yang pertama kali masuk gitu ya. Untungnya sih dia nggak ngikutin, tapi setelah aku masuk tuh dia tuh kayak ngeliatin di kaca bus gitu, kayak nyari aku tuh duduk di mana gitu. Terus akhirnya pas udahnya dia nggak hubungin kamu lagi. ngehubungin aku lewat SMS dengan kata-kata yang menurut aku menjijikan banget. Kayak aku kangen kamu, bla 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 bla, pakai bahasa Inggris. Padahal nggak kenal. Nggak kenal sama sekali. Orang kalau dari maksudnya bukan kita mau bilang negara mana, tapi kesannya orang dari mana? Daerah ke Arab Timur Tengah ya? Iya, Timur Tengah. Wah, aku baru pertama kali dengar Gitu. kejadian Aku gitu. mungkin berpikir mungkin dia melihat aku pakai hijab gitu, tapi aku nggak suka aja caranya. Iya, Seperti bukan itu. masalah orang mana, cuman Iya. siapa negara manapun kalau kayak gitu pasti Iya, ngeri. dan tiba-tiba kalau nggak salah di September kemarin tiba-tiba ngechat aku dan aku udah blok nih Mas di SMS, di Kakao itu aku udah blok itu Terus? nomor. Dan tiba-tiba dia ngechat aku di WhatsApp. Oh, Anda masih terbocor gitu terus? Ya, aku kan nggak bisa ganti nomor ya Mas ya, karena kan Ya, namanya di ganti nomor Korea nggak mudah. kan nggak gampang ya ganti nomor. Dia ngechat aku di WhatsApp. Nah di situ aku karena udah pindah kota, udah ini ya, udah aku berani aja. Kenapa kamu ikutin aku? Bla 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 gini. Terus dia tuh bilang karena kamu Muslim bla 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 bla. Terus aku mikir, emang kenapa? Terus dia bilang aku ngerasa kamu tuh sebagai adik aku, bla bla. Terus aku kayak oh my jijik banget. Jijik banget sumpah. Dan itu kayaknya aku masih ada sih kayak chattingannya. Terus aku kayak kesel-keselin aja, terus akhirnya aku blok lagi. Tapi cuman itu, nggak pernah lagi orang diikutin. Cuman pengalaman itu tuh aku jadi malah takut sih, takut banget. Wah itu mah aku pun karena ngeri. sampai 2 hari. Iya, jadi dia tuh datang di hari pertama ke tempat aku part time, terus besoknya juga dia masih ini lagi, ngechat lagi. Wah, tapi di luar itu nggak pernah? Kalau sama orang Korea pernah. Apa? Di Busan, rata-rata di Busan. Terus kenapa? Di Busan kenapa? Jadi aku tuh lagi di stasiunnya tuh deket kampus. Oke. Di subway gitu kan. Nah aku tuh lagi duduk nungguin teman aku. Tiba-tiba ada ajusi datang duduk sebelah aku, dia ngobrol tapi aku nggak bisa nangkep karena dia pakai bareng gitu, aksennya Busan gitu. Terus aku bilang hah kayak gitu. Tiba-tiba dia tuh ngedeketin terus mencoba gini gitu loh. Mencoba gitu. Terus aku langsung berdiri. Untungnya di sebelah aku tuh ada Ajuma. Aku tuh langsung berdiri terus aku ke pinggir Ajuma itu. Terus untuk Ajumanya tuh kayak gini. Wah, kok menyentuh hati banget. Kok ibu-ibu tantenya ini menyentuh hati banget. Terus akhirnya dia langsung pergi dengan kayak marah-marah gitu. Ajusi. Nah, iya bener. Itu sering banget kayaknya Ajusi tuh bilang kayak gitu. Kayak mungkin udah langganan di tempat itu gitu ya. Kayak tempat gitu. Aktifnya dia mungkin. Terus akhirnya Ajuma itu bilang katanya, intinya dia bilang hati-hati ya sebagai foreigner karena banyak orang Korea apalagi yang udah tua bapak gitu kayak gitu ke orang asing gitu. Dan di situ aku ya udahlah nggak apa-apa, terus akhirnya ketemu sama teman aku udah. Itu sekali atau beberapa kali? Sekali. Jadi itu sih kayak 2 hal yang perpengalaman paling ngeri ya. Iya. Wow. Gitu. Wah tapi yang tante itu baik banget ya, jujur yang tante itu hebat. Dan itu aku bersyukur banget karena dia ada duduk di sebelah aku gitu. Dan dia ngelindungi lo ya? Iya, dia langsung kayak gini aja. Enggak yang gini banget sih, enggak gini, cuman kayak dia tangannya tuh kayak gini gitu. Tapi dengan dia melakukan gesture itu sebenarnya orang yang om-om itu pun pasti ngerasa kayak ini jadi 2 lawan 1 nih, nggak bisa nih. Iya kan, pasti kan. Kalau misalnya dia nggak bantu kan pasti dia ngerasa nggak ada yang lindungi nih, ini saya masih bisa coba deketin nih gitu. Wah, tapi tantenya hebat tuh. Iya itu. Bersyukur banget sih. Tantenya. Kayaknya mau mulai masak. Iya. Ayam. Masak ayam aja. Diskon 30% ini. Apa nih? Bumbu racik. Oke. Aku pakai sereh gitu, cuman aku nggak ada. Jadi aku pakai seadanya aja. Ada bumbu. Resep rahasia ini ya. Iya, biasanya aku tambahin
Desaku. Iya, Kunyit, oke. kunyit bubuk lagi sama ketumbar Merica. bubuk. Oh, ketumbar. Iya. Seininya aja sih, secukupnya aja. Garam ya? Ya kan? Iya, garam. 자, 이 부분을 부분 단면을 하기 위해서 이와 같이 Berarti aku tinggal ini aja. 좀 떨어지겠다. 그래서 이쪽으로 가면 갈수록 감정이 떨어지기 때문에 플로트 센터 포지션. 그 플로트 센터 포지션은 피는 막혀져 있고 피는 막혀져 있고. Ini makanannya tadi udah matang. Iya. Kuning banget ya. Iya. Memuaskan hasilnya gimana? Enak kayaknya. Enak kayaknya. Oke. Nah. Gitu. Misalnya ntar bolak-balik gitu. Oke. Minyak goreng, Goreng. Ini Bawang putih. Bawang merah. Aku pakai. Tapi biasanya telur dulu sih. telur dulu. Biar Tinggal dimatangkan aja berarti ya. bener, udah Udah selesai. selesai. Tapi tunggu sebentar lagi. Jadinya. Iya, bener-bener Wow. kayak goreng tanpa minyak. Wah, hebat juga. Dan produknya gini ya. Wah, Iya. suaranya crispy ya. Mhm. Oh, enggak. Oke, jadi ini makanannya udah siap. Ada nasi putih tentunya, terus ada ayam yang baru dimasak beserta dengan namanya apa ini? Tumis toge sih, nggak Tumis ada toge. nama Oke. khusus. Toge yang ditumis. Nah, ini kalau dari kelihatannya sih sebenarnya jauh di atas ekspektasi untuk anak yang tinggal sendiri. Maksudnya anak kos di Indonesia pun apa bakal masak segini ya gitu. Mari kita coba. Dan terima kasih karena saya diajak makan, diberi kesempatan. Padahal pastinya harus menghemat gini. Enggak apa-apa. Makasih banyak. Bener. Tapi emang rasanya kayak enggak. Jadi aku tuh ini nggak pakai masako sama roiko gitu, Mas. Jadi emang garam, Agak lebih- garam sama black pepper aja. Oke, lebih Gitu. ini ya, rasa alami ya. Iya, istilahnya. iya, iya. Enak sih. Enak. Iya, kan masakan sendiri. Oh, iya. Ayamnya mungkin. Oh iya, ayamnya. Enak sih, cuma Enak. Cuma kayaknya aku keasinan. keasinan. Tapi Oke, kalau oke. pakai nasi kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak ya? Oke, oke. Sekarang giliran saya yang nyoba karena nggak pernah nyobain makanannya Fania. Jadi mari kita lihat. Oke. Fania bilang karena ayamnya agak asin katanya. Agak asin mas gitu ya. Kayaknya agak asin katanya hari ini. Tapi kita coba. Nasi nanas sendiri tapi enak. Oke. Kita lanjut ke sayur dulu. Beneran rata bro. Selainnya rasa kayak misalnya pesan di restoran ataupun warung di Indonesia pesan toge tumis kayaknya bakal kayak gini. Jadi rasanya tidak aneh sama sekali. Dan yang paling kita tunggu-tunggu ayamnya. Ini bukan master chef Pak ya, jadi nggak usah deg-degan. Saya bukan chef. Jangan. Oh paham. Bumbunya agak kebanyakan dikit ya. Tapi enggak, maksudnya kalau sama nasi kayaknya nggak apa-apa. Enggak, aku karena Fania bilang keasin. Aku mikirnya itu bakal asin gitu loh. Jadi enggak. Paling mungkin ada beberapa orang yang mungkin malah suka, tapi nggak sampai asin, nggak enak gitu nggak. Asinnya dikit, mungkin dikit aja. Bayangkan ini di kos makan kayak gini. Kan aku
aku suka ayam goreng, tapi aku tuh beli air fryer tuh gitu supaya ngegoreng tapi tanpa minyak. Jadi nggak dan juga berlebih praktis gitu. kan, jujur Iya, praktis praktis, tinggalin aja. Oke, mari kita makan. Enak kok sungguhan, enak. Oke, udah selesai makan. Makanannya enak jujur. Asinnya asin dikit kok, nggak parah. Jadi lumayan enak buat mamanya Vania. Nggak usah khawatir kayaknya. Anaknya makan dengan baik-baik saja kayaknya. Dengan baik. Dan kayaknya karena masak gini bisa menghemat. Kalau nggak kayaknya nggak bisa loh. Kalau misalnya tiap hari makan kayak gini 5.000 won aja, berarti per hari kali 2 10.000 kali 30 hari 300.000. Itu pun kalau makannya tiap hari kayak gini. Kadang nggak makan enak itu 300.000 belum beli kopi dan lain-lain. Tapi karena masak ini biayanya bener-bener hemat banget ini. Hebat. Jadi kalau misalnya ada kesempatan belajar masak dulu sebelum datang ke Korea itu kayak lebih baik gitu ya, Mas ya. Bisa jadi. Supaya ada bekal gitu di sini, Benar. kalian bisa masak tapi dengan rasa yang cukup Masih, gitu sesuai benar. apa yang diri kita mau gitu. Wah, bener. Oh, by the way Vania juga punya YouTube ya sama? Iya, jadi aku baru mau mulai YouTube. Awalnya sih pengen kayak nge-shoot daily aku di sini aja, daily. ngasih tahu kalau misalnya kehidupan Sayang, perkuliahan itu kayak gimana gitu. Nah, kayaknya buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut kayak pengen tanya beberapa pertanyaan lebih dalam ataupun mungkin pengen nyaranin konten ke Vania, boleh silakan Instagram sama YouTube-nya tak tampilkan di layar sini. Jadi silakan dicari dan silakan ditanyai. Mungkin yang lulusan SMK bakal berebut, Kak Vania saya juga lulusan SMK apa Iya. bisa gitu. Iya, Mungkin benar. silakan mungkin sebisa mungkin akan dibantu, tapi yo tentu jangan berharap kayak DM 1000 orang semua dibalas kan juga nggak bisa. Mungkin kalau ada konten, nah itu bisa dinikmati kayak gitu. Benar. Ya, jadi kayaknya konten hari ini kayak gitu. Aku udah ngeliat kesehariannya gimana dan katanya malam hari cuman belajar ya setelah ini. Iya, aku biasanya cuma depan laptop ngebelajar, ngerjain tugas, ya gitu aja, mandi. Rebahan. Iya. Iya. Rebahan, main handphone, Ya. baru Ya tidur. sama lah ya kayak anak kos lainnya kayaknya. Iya. Setelah ini udah sama, jadi waktu juga udah mulai malam. Makasih Vania udah mau berbagi Sama-sama. sebagai Makasih orang juga pertama. Mas Hansol ya. Sama-sama. Jadi buat teman-teman yang mungkin kedepannya mau belajar di Korea, kebetulan di Incheon dan mungkin dekat sini, paling nggak udah tahu suasananya kayak apa. Tapi Incheon sendiri besar, jadi jangan mikir semua Incheon kayak gini. Oke, jadi kayak gitu. Makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye, Vania. Mas Hansol. Thank you so much. Sama-sama. Bye. Oke, Polo-Polo, jadi kontennya sampai di sini. Nah, by the way, mungkin ada yang mikir Mas Hansol itu anak uang pas-pasan kok makan di situ gitu. Mohon tidak disalahpahami juga. Ini aku menyampaikan, bukan pengen pamer atau gimana, tapi setiap teman yang nantinya muncul di sini, aku bakal kasih apresiasi kecil banget sih, nggak besar, kecil. Paling nggak biar satu hari ini bareng aku mereka nggak rugi secara finansial. Jadi itu aja. Oke, sekarang karena ini jauh banget dari rumahku, sekitar 2 jam nyetir, tak balik ke rumah sebelum terlalu gelap. Oke, Pol-Pol, makasih udah nonton dan mungkin di konten berikutnya kita bakal bertemu dengan teman Indonesia yang lain lagi. Makasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.